Baik, Ibu akan memulai lagi pembelajaran untuk atribut rospen, colspen, atribut alik, background dengan frame. Perhatikan seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada HTML, head, title, terus title, tutup head. Tadi HTML gunanya untuk menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML, sedangkan head digunakan untuk bagian atas atau bagian kepala. Di dalam bagian kepala ada title yang digunakan untuk melihat judul dari HTML yang kita buat, sedangkan body adalah isi dari semua dokumen HTML yang ingin kita buat yang akan kita tampilkan di dalam web browser. Saya menggunakan H1. Fungsi dari H1 adalah memberikan tulisan besar atau teks dengan ketebalan yang besar di dalam penggunaan HTML. Terus tabel, align. Jadi tag tabel digunakan untuk membuat tabel. Align di sini berarti tabel berada di tengah. Tadi kalau kita menggunakan TD, align berarti isi dari TD tersebut berada di tengah. Sedangkan kalau tabel align center berarti dia berada di tengah, atau tabelnya yang berada di tengah, bukan cuman isinya tapi tabelnya. Width 50%, tadi saya cuman menggunakan 40 berarti hanya 40 inci, sedangkan yang ini saya menggunakan 50% berarti besarnya 50% dari lebar atau besar dari web browser yang Anda gunakan. Terus selanjutnya border saya belikan 2, sedangkan frame itu menggunakan box. Alat frame ini digunakan untuk bingkai ya. PG color berfungsi untuk background color, jadi saya memberikan background color. Jadi sudah ada semua, sudah ada background, sudah ada atribut background, sudah ada atribut frame, sudah ada atribut align. Nah, background di sini bisa 2. Background color artinya kita memberi warna, sedangkan ketika kita ingin membuat dia menjadi gambar background dari tabel Anda, kita boleh tulis BG color ini diganti dengan background sama dengan nama dari gambar yang akan kita masukkan, kemudian titik dan ekstensinya yaitu JPG, JPEG atau GIF atau PNG. Nanti kita praktekkan, karena kalau dia gambar maka dia harus berada satu folder dengan HTML-nya. Nanti kita pelajari di waktu selanjutnya di bagian multimedia. Oke, Ibu lanjut. Di sini ada TR. TR-nya adalah 1, terus 2, 3, dan 4. Ada 4 TR berarti ada 4 baris. Baik, kita akan mulai dari TR pertama. TR pertama memiliki berapa TD? 1, 2, 3. Berarti ada 3 TD atau ada 3 kolom pada baris pertama. Selanjutnya kita masuk ke TR atau baris kedua. Di baris kedua ada kolom yang saya gabungkan, yaitu kolom ketiga dan kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi kolom pertama isinya A, terus kolom kedua dan ketiga saya gabungkan isinya B. Jadi kalau digabungkan berarti hanya ada 2 kolom di baris kedua. Selanjutnya, jadi perintah colspen itu untuk menggabungkan berdasarkan kolom. Ketika kita mengetik 2, maka ada 2 kolom yang digabungkan. Kalau kita ketik 3, maka ada 3 kolom yang digabungkan. Perhatikan juga bahwa di atas hanya ada 3. Sedangkan kalau kita gabungkan 3 berarti hanya ada 1 kolom di baris kedua. Nah, di sini tidak boleh lebih dari 3 kolom yang digabungkan, karena di baris pertama hanya ada 3 kolom. Selanjutnya kita masuk ke rospen. Rospen digunakan untuk menggabungkan 2 kolom. Oke, 2 kolom, 2 baris. Rospen digunakan untuk menggabungkan 2 baris. Perhatikan, di sini ada baris 1, 2, 3, berarti baris ke
3 digabungkan dengan baris keempat. Perhatikan di baris keempat hanya ada 2 kolom karena baris pertamanya, kolom pertamanya sudah digabung ke dalam sini. Jadi yang TR ketiga memiliki 3 kolom, sedangkan TR keempat memiliki 2 kolom karena baris pertama, kolom pertama sudah digabungkan ke dalam row span atau di baris ke atasnya. Ini isinya, ini bagian ini adalah baris ketiga, sedangkan ini di bawah baris keempat. Jadi untuk menggabungkan tabel, kita juga harus memperhatikan bagian atasnya. Kalau di bagian atas menggunakan 3 kolom, maka ketika kita menggabungkan kolom tidak boleh lebih, atau isi dari ini tidak boleh lebih dari 3. Ingat, tidak boleh lebih dari 3. Sedangkan yang ini, kalau kita ingin menggabungkan row span atau baris, maka perhatikan baris yang kita gunakan. Kalau kita menggabungkan ke atas, maka di atas tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Nah, yang di bawah ini kita gabungkan ke bawah karena dia tidak memiliki penggabungan yang di bagian bawah. Mengerti jelas sampai di sini? Ingat, perhatikan berapa baris dan berapa kolomnya ketika kita menggabungkan. Jadi TD yang di baris keempat dengan TD di baris ketiga itu sisa 2, sedangkan yang row span ini adalah 2 baris yang digabungkan. Jadi hanya memiliki 2 kolom utuh masing-masing di baris ketiga dan baris keempat. Ingat, setelah itu boleh kita jalankan. Hasilnya adalah ini. Jadi tadi BG colornya kita isi dengan F 4 kali dengan 3 itu menghasilkan warna kuning. Jadi ingat, itu adalah bilangan binar yang dikonversikan sehingga menghasilkan warna kuning. Kalau kita mau ganti yang ini tadi, kalau kita mau ganti di sini jadi warna lain boleh, silahkan. Yang jelas tidak boleh lewat dari nilai F. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Hanya itu yang boleh kita gunakan. Dan jumlah angka setelah pagar hanya ada 6. Jadi contoh tadi saya hapus 1 F-nya, saya ganti jadi huruf angka 1. Sekarang kita lihat warna apa? Warna merah. Kita boleh ganti lagi jadi ini 3. Kita lihat warna apa yang jadi. Entah warna apa ya. Coba kita ganti di sini jadi E. Warna merah. Jadi ada beberapa kombinasi yang hampir sama. Nah, ini boleh dicoba-coba. Jadi ini adalah kombinasi binar atau heksadesimal untuk menghasilkan warna. Baik, ini tadi tabel percobaan itu untuk H1. Terus ini ada B, itu adalah kolom yang kita gabungkan. Perhatikan ya. Jadi A itu kolomnya sendiri, B itu adalah kolom yang kita gabungkan, yang tadi kita berikan kolom span 2, artinya menggabungkan 2 kolom. Selanjutnya bagian C, tulis bagian C itu menggabungkan 2 baris. Kita baris yang ada tadi ini kita gabungkan, yang row span itu hasilnya ini bagian C, huruf C kita gabungkan 2 baris. Jadi ingat, perhatikan kalau kita menggabungkan sudah 2 baris, maka bagian bawah atau baris kedua, terakhir itu hanya memiliki 2 kolom, dan baris ketiga juga memiliki 2 kolom yang utuh sendiri.
Oke, semoga dapat dimengerti untuk pembelajaran ini. Jadi untuk satu bab HTML sudah Ibu jelaskan 2 video. Untuk teks Ibu tidak jelaskan karena teks itu Ibu anggap mudah. Cuman kalau tabel ketika tidak dijelaskan, saya yakin kalian agak bingung di mana mau ditempatkan untuk atribut dan sebagainya. Oke, sekian videonya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.